Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdina Putri Permatahati dan rekan saya Nadia Salsa Meliana Aftin Vita Azimatul Rusoh akan menjelaskan sedikit makalah dengan judul Ketentuan Hukum Islam tentang Nikah. Yang pertama yaitu latar belakang. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan suci antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan suatu institusi yang penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual umat Islam. Menurut ajaran Islam, nikah adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, yang tidak hanya membawa kebahagiaan dunia tetapi juga akhirat. Selanjutnya yaitu pengertian nikah. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang kemudian menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, serta majusi menjadi halal dengan sigot. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan dengan makna serupa. Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang telah disampaikan oleh imam tersebut memiliki kandungan makna yang hampir sama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nikah. Yang pertama yaitu pernikahan wajib. Yang kedua, pernikahan yang dianjurkan. Yang ketiga, pernikahan yang kurang atau tidak disukai. Yang keempat yaitu pernikahan yang dibolehkan. Dan yang kelima, pernikahan yang diharamkan. Di sini kami juga membahas tentang perbedaan mazhab antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama dari mazhab Syafi'i membahas tentang rukun nikah. Rukun nikah menurut Imam Syafi'i yang pertama harus ada suami atau mempelai pria, yang kedua istri atau mempelai wanita, yang ketiga wali. Terus syarat pernikahan menurut Imam Syafi'i, yang pertama akad tidak boleh digantungkan, yang kedua tidak ada waktu terbatas, yang ketiga menggunakan kata yang mustaq atau terambil. Selanjutnya menurut Imam Maliki, rukun nikah. Menurut Imam Maliki, rukun nikah yang pertama yakni wali dari pihak perempuan, yang kedua mahar. Mahar ini sebenarnya nggak wajib disebut ketika akad. Yang ketiga suami atau mempelai pria. Yang keempat istri yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi. Contohnya ketika dia berhalangan syar'i itu ada masa iddah. Nah, wanita seperti itu tidak boleh dinikahi. Terus yang kelima ada sigot. Terus selanjutnya syarat nikah menurut Imam Maliki. Yang pertama, syarat berkaitan dengan pihak wali perempuan. Yang kedua mahar. Mahar juga sama, tidak wajib disebutkan ketika akad, sama dengan mazhab Syafi'i. Yang ketiga suami. Yang keempat syarat berkaitan dengan sigot. Kemudian bab selanjutnya kami juga membahas tentang studi kasus. Studi kasus tentang pernikahan beda agama. Kasusnya pernikahan beda agama dalam perspektif Islam. Nah, situasinya seperti ini. Seorang wanita muslim ingin menikah dengan seorang pria non-muslim. Mereka berdua saling mencintai dan ingin membangun keluarga bersama. Namun, mereka menghadapi kendala karena perbedaan agama. Wanita tersebut tetap ingin memeluk agamanya, sementara pria tersebut tidak ingin berpindah agama. Tindakannya seperti apa? Tindakan yang dilakukan ialah seorang wanita muslim ingin menikah dengan pria non-muslim, namun pria tersebut tidak bersedia berpindah agama. Maka tindakan yang harus dilakukan harus sesuai dengan perspektif Islam. Seperti contohnya karena memang disebutkan dalam hadis, perempuan Islam tidak boleh menikah dengan pria yang non-Islam juga. Tapi ada khususan untuk seorang laki-laki. Seorang laki-laki boleh menikahi wanita yang bukan muslim
tetapi dia harus ahli kitab. Pengertian talak menurut bahasa adalah meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan kata itu yang diucapkan oleh suami. Hitbah adalah permohonan seorang laki-laki kepada keluarga pihak perempuan agar ia bisa menikahi perempuan yang dimaksud. Hitbah bertujuan agar masing-masing calon lebih mengenal satu sama lain sebelum akhirnya disatukan dalam ikatan pernikahan. Masa iddah dalam Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah masa ketika seorang perempuan yang telah menikah, kemudian dia ditalak dan harus menjalani penantian lafadz itlaq, digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafadz talak. Larangan ketika masa iddah. 1. Tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki lain. 2. Tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali keadaan darurat. 3. Melakukan ihdat, yaitu ihdat dilakukan oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sampai habis masa iddahnya. Selanjutnya yaitu hikmah-hikmah nikah. Di antaranya, yang pertama yaitu hikmah bagi individu, menjaga kehormatan dan kemanusiaan. Pernikahan dalam Islam merupakan jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga diri dari perbuatan zina. Yang kedua, hikmah bagi keluarga, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan yang sah dan didasari dengan cinta dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang penuh dengan kasih sayang, harmonis dan sejahtera. Yang ketiga yaitu hikmah bagi masyarakat, menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan yang sah dan didasari nilai-nilai Islam dapat membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Kesimpulan, pernikahan dalam Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hitbah adalah permohonan seorang laki-laki kepada keluarga pihak perempuan agar ia bisa menikahi perempuan yang dimaksud. Hitbah bertujuan agar masing-masing calon lebih mengenal satu sama lain sebelum akhirnya disatukan dalam ikatan pernikahan.